Sar Pedang Lin Bai. Bab 5831 Sebuah negara asing kecil. Negara asing kecil. Mendengar kata-kata ini, putra mahkota kerajaan abadi api langsung marah, matanya berkilat dingin, wajahnya dipenuhi kebencian yang ganas. Kerajaan Chu adalah dinasti nomor satu yang tak terbantahkan di alam iblis, dan dibandingkan dengannya, kerajaan abadi api memang negara asing kecil. Jika kerajaan lima elemen tidak hancur, mungkin ia bisa menyaingi kerajaan Chu, tetapi sekarang, kerajaan abadi api hanyalah tidak berarti. Bahkan jika kerajaan abadi api kuat di wilayah barat, ia hanyalah kekuatan di jajaran sekte tingkat atas, sementara kerajaan Chu adalah kekuatan yang kuat di jajaran sekte yang berkembang pesat. Kekuatan yang berkembang pesat, bahkan di keempat wilayah utama alam iblis, hanya berjumlah sekitar selusin, menunjukkan bahwa sekte tingkat atas seperti kerajaan abadi api berjumlah ribuan. Kedua kerajaan ini sama sekali tidak dapat dibandingkan, dan penilaian Chen Yule bahwa kerajaan abadi api adalah negara asing kecil memang benar. Namun, kata-kata ini sangat membuat marah putra mahkota kerajaan abadi api. Kerajaan abadi api saat ini dianggap sebagai salah satu kekuatan teratas di antara banyak kerajaan di wilayah barat. Jika mereka dapat mencaplok kerajaan abadi air, mereka dapat menggantikan kerajaan lima elemen dan menjadi salah satu sekte terkuat di wilayah barat. Keberhasilan kerajaan abadi api di wilayah barat selama bertahun-tahun telah membuat putra mahkotanya sangat arogan. Dia menganggap kerajaan abadi api sebagai salah satu kekuatan terkuat dan meremehkan semua sekte dan kekuatan lainnya. Sekarang, setelah tiba di kerajaan Chu, dia mengadopsi sikap seorang penguasa superior, mengamati segala sesuatu di Chu. Sejak tiba di ibu kota, dia telah mengabaikan setiap helai rumput dan pohon di ibu kota Chu. Dalam pikirannya, Chu hanyalah negeri asing, sementara kerajaan abadi api adalah dinasti nomor satu di alam iblis. Kata-kata Chen Yule tanpa diragukan lagi menusuk hati Huo Chunqiu, menyulut amarahnya. Bukan hanya Huo Chunqiu, tetapi para putra mahkota dari kerajaan lain yang bepergian bersamanya juga marah, menatap Chen Yule dan para pengikutnya dengan tajam. Urat-urat di dahi Huo Chunqiu menonjol, matanya berkedut, dan wajahnya dipenuhi dengan kekejaman. Baiklah, kalau begitu biarkan pangeran dari kerajaan asing kecil ini merasakan kekuatan seorang ahli bela diri tingkat atas dari kerajaan Chu. Dengan itu, Huo Chunqiu melompat ke udara dan menyerbu ke arah Chen Yule. Dia mencibir, dinasti wilayah barat kami tidak menyukai kata-kata kosong, kami lebih menyukai tindakan langsung. Chen Yule, aku ingin belajar darimu. Huo Chunqiu melayang ke udara, telapak tangannya mengembun menjadi dua bola api yang sangat kuat. Panas yang menyengat dengan cepat melenyapkan susunan tetesan air di air terjun. Dia meraung, dan kedua bola api itu melesat ke arah Chen Yule. Melihat ini, Lin Bai segera berdiri, berniat untuk menghentikannya, tetapi Chen Yule menghentikannya, dengan dingin berkata, Saudara Lin, apakah kau pikir aku bukan tandingan baginya? Lin Bai terkejut sejenak, lalu berkata, tentu saja tidak. Hanya saja perburuan musim gugur kerajaan ini diselenggarakan oleh Yang Mulia Pangeran Chen. Jika terjadi kesalahan, Yang Mulia Pangeran Chen akan menderita lagi. Chen Yule mengangkat alisnya dan dengan dingin berkata, Saudara Lin, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya. Dan aku tidak akan membuat masalah bagi Yang Mulia Pangeran Chen. Namun, orang ini datang ke sini berteriak dan menunjukkan penghinaan terhadap para pendekar bela diri kerajaan Cuku. Aku juga tidak bisa mentolerirnya. Meskipun aku tidak bisa membunuhnya hari ini, aku akan memberinya pelajaran. Setelah mengatakan ini, niat pedang yang kuat dan mengesankan segera melonjak dari tubuh Chen Yule. Pedang gerbang naga dihunus, berubah menjadi cahaya tajam yang menusuk ke arah Huo Chunqiu. Serangan pedang itu melesat melintasi langit seperti kekuatan surga, seketika menembus dua bola api, dan cahaya pedang yang tajam langsung menuju tenggorokan Huo Chunqiu. Keahlian pedang yang luar biasa. Mata Yi Heze berbinar takjub saat dia berkata, aku tidak menyangka kakak Chen begitu kuat ketika dia serius. Lu Qingjun terkekeh, kakak Chen jelas tidak lemah. Tepat ketika Chen Yule dan Huo Chunqiu hendak bertarung, sebuah kekuatan sekuat langit turun dari angkasa, seperti dua gunung yang menekan pundak mereka. Kekuatan ini menghalangi serangan mereka. Huo Chunqiu langsung marah dan meraung, siapa yang berani ikut campur dalam urusan putra mahkota ini. Wus! Sesosok muncul dari udara tipis di atas air terjun sembilan langit, berubah menjadi seorang pria yang mengenakan jubah resmi komandan divisi Zhaoxing. Pria ini tak lain adalah Zumo. Zumo ditemani oleh sekelompok pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai, yang dengan cepat muncul di sekitar air terjun sembilan langit.
Setelah Zumo muncul, dia melirik Huo Chunqiu dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, "Putra mahkota kerajaan Huoxian, meskipun Anda datang ke kerajaan Chu untuk merayakan ulang tahun Kaisar Chu, Anda harus bersikap sopan dan jangan membuat masalah." Ia melanjutkan dengan dingin, "Jangan berpikir bahwa hanya karena kalian tamu dari jauh, kalian bisa bertindak sembrono di wilayah kerajaan Chu. Tamu dibagi menjadi tamu yang ramah dan tamu yang tidak ramah. Kerajaan Chu tentu akan memperlakukan tamu yang ramah dengan sopan santun, tetapi tamu yang tidak ramah biasanya tidak berakhir baik." Huo Chunqiu mengangkat matanya menatap Zumo dan berkata dingin, "Aku mengenalmu, salah satu komandan divisi Zhaoxing kerajaan Chu, Zumo, kan?" Zumo mendongak menatap Huo Chunqiu dan berkata, "Memang benar, itu aku." Huo Chunqiu tersenyum dingin dan berkata, "Beberapa sisa-sisa istana iblis 9 meter telah merajalela di ibu kota, membunuh 3 putra dan putri suci secara berturut-turut. Baru setelah divisi Zhaoxing menangkap mereka, mereka akhirnya ditangkap. Tampaknya divisi Zhaoxing hanyalah nama tanpa substansi." Mata Zumo berkedut, dan wajahnya berubah tajam. Huo Chunqiu berhenti bertarung, melirik dingin ke arah Chen Yule, dan berkata, "Nak, anggap dirimu beruntung. Jika ada kesempatan lain, aku akan membakarmu sampai menjadi abu." Dengan itu, Huo Chunqiu berbalik dan pergi. Chen Yule memperhatikan Huo Chunqiu pergi dengan jijik, senyum mengejek teruk di bibirnya, "Jika bukan karena campur tangan Tuan Zumo, kau mungkin yang akan mati hari ini." Setelah menegur Huo Chunqiu, Zumo melirik kembali ke Chen Yule dan Zhao Xiantu, tidak memberikan teguran atau celaan lebih lanjut, hanya meninggalkan komentar santai sebelum pergi. Banyak putra dan putri suci telah diundang untuk mengamati perburuan musim gugur kerajaan ini. Kalian semua adalah talenta muda dari kerajaan Chu. Saat menghadapi putra dan putri suci ini, kalian tetap harus menunjukkan martabat dan keanggunan kerajaan Chu, dan jangan sampai menjadi bahan tertawaan. Zumo pergi dengan pernyataan ambigu ini sebelum pergi. Pernyataan ini cukup menarik. Menunjukkan martabat dan keanggunan kerajaan Chu berarti kombinasi antara kebaikan dan ketegasan. Seperti yang baru saja dikatakan Zumo, tamu dapat dibagi menjadi tamu yang ramah dan tidak ramah. Kerajaan Chu tentu saja memperlakukan tamu yang ramah dengan sopan santun, tetapi memperlakukan tamu yang tidak ramah dengan kekejaman yang sama dingin dan tanpa ampun. Setelah keributan yang disebabkan oleh para pangeran wilayah barat, Ye Song, Zhao Xiantu, dan yang lainnya tidak melanjutkan pertempuran. Sebaliknya, mereka masing-masing mendengus dingin dan kembali ke paviliun untuk melanjutkan percakapan dan tawa mereka dengan teman-teman mereka. Ye Song menoleh ke Chen Yule dan bertanya, "Saudara Chen, seberapa kuat pangeran kerajaan abadi api itu?" Chen Yule menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami tidak bertarung, itu hanya ujian sederhana. Tepat ketika kami hendak bergerak, Tuan Zumo menghentikan kami." Tatapannya menjadi gelap, dan setelah pertimbangan yang cermat, dia berkata, "Namun, menurut pendapat saya, kekuatan orang ini seharusnya tidak lemah." Chen Yule kemudian tersenyum dan berkata, "Setidaknya tidak ada satupun pendekar bela diri di paviliun seberang sana yang setara dengannya." Paviliun di seberang jalan itu tentu saja merujuk pada para ahli bela diri di paviliun tempat Zhao Xiantu dan Li Mo menginap. Bab 5832 Struktur Kekuasaan di Alam Iblis. Di dalam paviliun, semua orang duduk kembali, mengobrol dan tertawa. Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Aku masih terlalu sedikit tahu tentang alam iblis. Selain kekuatan di wilayah timur, aku tidak banyak tahu tentang wilayah lain." Chen Yule berkata sambil tersenyum masam, "Saudara Lin, bukan hanya kau, bahkan aku pun tidak banyak tahu tentang para pendekar di luar wilayah timur." Lu Qingjun menambahkan, "Meskipun kita semua adalah putra suci dari sekte-sekte terkemuka di wilayah timur, sebagian besar aktivitas kita berada di dalam wilayah timur. Hanya sedikit dari kita yang menjelajah jauh ke wilayah barat, utara, atau selatan, jadi kita juga tidak banyak tahu tentang kekuatan di luar wilayah timur." Lin Bai berpikir bahwa karena dia baru saja tiba di alam iblis, dia hanya mengetahui struktur kekuatan di dalam wilayah timur dan tidak banyak tahu tentang 3 wilayah utama lainnya. Dia tidak menyangka bahwa Chen Yule dan Lu Qingjun sama seperti dia, hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentang 3 wilayah utama lainnya. Tapi ini normal. Seperti yang dikatakan Lu Qingjun, alam iblis itu luas dan tak terbatas. Meskipun terbagi menjadi 4 wilayah utama, setiap wilayah sangat tersebar. Seorang ahli bela diri di alam buah Dao Hunyuan pernah menguji hal ini, terbang dari ujung timur wilayah timur alam iblis ke ujung barat wilayah barat. Butuh lebih dari 10.000 tahun untuk mencapai perbatasan.
Baru ketika masa hidup ahli bela diri alam buah Dao Hunyuan ini hampir habis, dan dia sekarat, dia menyelesaikan 2/3 perjalanan, memasuki kerajaan-kerajaan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah barat. Tanpa bantuan susunan teleportasi, seorang ahli bela diri biasa kemungkinan besar tidak akan pernah bisa menyeberang dari wilayah timur ke wilayah barat, selatan, atau utara sepanjang hidup mereka. Menggunakan susunan teleportasi akan jauh lebih nyaman dan cepat. Bahkan dengan susunan teleportasi, masih dibutuhkan ribuan teleportasi untuk melintasi satu wilayah. Oleh karena itu, banyak ahli bela diri enggan meninggalkan tanah air mereka. Ahli bela diri yang lahir di wilayah timur hanya bepergian di dalam wilayah timur dan jarang menjelajah ke wilayah selatan, utara, atau barat. Demikian pula, para pendekar bela diri yang lahir di wilayah selatan, utara, atau barat juga melakukan perjalanan di dalam wilayah masing-masing dan jarang datang ke wilayah timur. Qian Hen tersenyum dan berkata, selama bertahun-tahun, saya telah melakukan perjalanan dengan kafilah pedagang keluarga saya untuk berbisnis, jadi saya telah memperoleh pemahaman tentang kekuatan di wilayah barat, utara, dan selatan. Lin Bai segera tertarik dan berkata, Saudara Qian, bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut? Qian Hen mengangguk dan berkata, mari kita mulai dengan sekte-sekte terkuat. 4 sekte terkuat di wilayah timur alam iblis adalah Kerajaan Chu, Sekte Qitian, Sekte 7 Malam Ilahi, dan Gunung 10.000 Orang Suci. Petik 2. Di bawah keempat sekte terkuat ini terdapat banyak sekali sekte tingkat atas, yang seharusnya Anda, sebagai pendekar bela diri dari wilayah timur, cukup kenal. 4 sekte terkuat di wilayah barat alam iblis adalah Sekte Iblis Pedang Terbang, Sekte Boneka Iblis, Kerajaan Naga Laut Pasir, dan Kerajaan 5 Elemen. Kerajaan 5 Elemen terpecah 100.000 tahun yang lalu. Meskipun keluarga kerajaan belum musnah, keberadaannya hanya sebatas nama. Mereka masih menyandang gelar sebagai salah satu dari 4 kekuatan terkuat, tetapi tidak lagi memiliki kekuatan sejati. Mendengar Qian Hen menyebutkan kekuatan wilayah barat, sekte yang paling dikenal Lin Bai adalah Sekte Iblis Pedang Terbang dan Sekte Boneka Iblis. Sekte Iblis Pedang Terbang menghususkan diri dalam teknik pedang terbang. Lin Bai telah menggunakan pedang terbang berkali-kali di alam iblis, dan orang-orang mengira dia adalah murid Sekte Iblis Pedang Terbang. Meskipun Sekte Boneka Iblis adalah kekuatan yang kuat di wilayah barat, boneka yang mereka buat dijual di keempat wilayah utama alam iblis. Lin Bai juga pernah menunggangi boneka Sekte Boneka Iblis di pedangnya. Qian Hen melanjutkan, 4 sekte terkuat di wilayah selatan adalah, Lembah Serangga Perbatasan Selatan, Sekte Gunung dan Laut, Sekte Barbar, dan Sekte Penyihir. Dia melanjutkan, 4 sekte terkuat di wilayah utara adalah, Sekte Pemurnian Dewa, Sekte Pemurnian Jiwa, Sekte Pemurnian Mayat, dan Klan Dao Surgawi. Qian Hen menghela napas pelan, wilayah utara adalah tanah yang keras dan dingin dengan lingkungan yang berat dan sumber daya kultivasi yang langka. Seniman bela diri biasa hanya dapat bertahan hidup dalam kelompok. Gambar. Dia berkata, oleh karena itu, di bawah 4 sekte terkuat di wilayah utara, ada juga pepatah 100 klan wilayah utara. Wilayah utara bukanlah tempat keluarga, juga tidak berdasarkan ikatan darah, melainkan, wilayah ini ada dalam bentuk klan. Klan-klan utama di wilayah utara hampir semuanya mengambil nama keluarga mereka dari gunung atau sungai tertentu. Misalnya, di antara 4 kekuatan terkuat di wilayah utara, klan terkuat adalah Klan Gunung Utara, Klan Gunung Selatan, Klan Gunung Timur, Klan Gunung Barat, Klan Air Hitam, dan Klan Sungai Ungu, dan lain-lain. Adapun, Klan Dao Surgawi, salah satu dari 4 kekuatan terkuat, mereka awalnya adalah Klan Wangshan, dan baru mengubah nama mereka menjadi Klan Dao Surgawi setelah menjadi kekuatan yang kuat. Qian Hen, sebagai putra suci keluarga Qian, yang bisnisnya meluas ke seluruh wilayah timur alam iblis, merasakan keresahan yang semakin meningkat di alam iblis dalam beberapa tahun terakhir dan mulai memperluas pengaruhnya keluar. Beberapa waktu lalu, Qian Hen meninggalkan ibu kota untuk melakukan perjalanan ke wilayah utara untuk urusan bisnis, berharap dapat membangun pengaruh keluarga Qian di sana. Perjalanan Qian Hen ke wilayah utara adalah rahasia yang dijaga ketat, dan Lin Bai serta yang lainnya tidak mendesaknya untuk memberikan detail. Melalui penjelasan Qian Hen, Lin Bai dan yang lainnya memperoleh pemahaman dasar tentang kekuatan dominan di 4 wilayah utama alam iblis. 4 kekuatan dominan di alam iblis timur adalah, Kerajaan Chu, Sekte Qitian, Sekte Ilahi Qie, dan Gunung Wansheng. 4 kekuatan dominan di alam iblis barat selatan adalah, Lembah Serangga Nanjiang, Sekte Sanhai, Sekte Men, dan Sekte Wu. 4 kekuatan dominan di alam iblis barat adalah, Sekte Iblis Pedang Terbang, Sekte Boneka Iblis,
Kerajaan Naga Laut Pasir, dan Kerajaan Lima Elemen. 4 kekuatan dominan di alam iblis utara adalah, Sekte Pemurnian Dewa, Sekte Pemurnian Jiwa, Sekte Pemurnian Mayat, dan Klan Dao Surgawi. Alam iblis sangat luas dan tak terbatas, dengan sekte dan keluarga yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya 16 kekuatan dominan di dalam 4 wilayah utama yang benar-benar memegang kendali atas takdirnya. Qian Hen terkekeh, ini hanyalah kekuatan yang saat ini terlihat di alam iblis. Terlebih lagi, ada banyak kekuatan tersembunyi yang mengintai di balik bayangan. Tatapannya menjadi gelap saat dia berbicara, salah satu dari kekuatan tersembunyi itu dapat mengguncang fondasi alam iblis. Kekuatan tersembunyi Lin Bai menarik napas dalam-dalam. Apakah mereka kekuatan seperti Sekte Dao Bawaan? Persyaratan masuk untuk murid mereka semuanya berada di alam buah Dao Tai. Memang, munculnya kekuatan seperti Sekte Dao Bawaan pasti akan menimbulkan kegemparan di alam iblis dan alam roh. Untungnya, Sekte Dao Bawaan biasanya tetap terpencil, fokus pada pemahaman Dao Surgawi, dan tidak akan berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan antara alam roh dan alam iblis. Qian Hen hanya menguraikan kekuatan-kekuatan terkuat, mengabaikan detail tentang kekuatan-kekuatan tingkat atas seperti Sekte Tianshui, Keluarga Chen, Sekte Fantian, dan Kerajaan Dewa Api. Lagi pula, mungkin ada setidaknya 500, jika bukan 1000, kekuatan tingkat atas seperti itu di alam iblis. Lebih jauh lagi, kekuatan-kekuatan tingkat atas berubah dengan cepat, mereka dapat dengan mudah digantikan, sementara kekuatan-kekuatan terkuat jauh lebih sulit untuk digantikan. Misalnya, Kerajaan Lima Elemen di wilayah barat, meskipun terbagi menjadi 5 dinasti karena perselisihan internal 100.000 tahun yang lalu, masih memiliki keluarga kerajaan yang berencana untuk memulihkan kerajaannya. Demikian pula, Istana Iblis 9 Neter di wilayah timur, kekuatan lain yang pernah kuat, dihancurkan 100.000 tahun yang lalu, namun sisa-sisanya masih menimbulkan malapetaka di alam iblis timur. Dan bagaimana dengan kerajaan Chu? Jika suatu saat nanti ia hancur, mengingat pengaruhnya yang mengakar kuat di alam iblis timur selama ratusan ribu tahun, memusnahkannya sepenuhnya bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dalam satu hari. Bab 5833 Berpura-pura bodoh. Di depan air terjun 9 langit, para putra suci duduk dan minum dengan riang hingga larut malam, ketika para murid dari sekte dan keluarga masing-masing membantu putra dan putri suci mereka pergi. Meng Qinxian, yang mabuk, menggerutu, bajingan Yi Song itu. Dia bilang dia akan ikut berburu, dan para tetua sekte menyuruhnya untuk tidak minum terlalu banyak minuman keras, tetapi dia malah minum paling banyak. Yi Song, yang didukung oleh beberapa murid sekte Dewa Langit, juga menggerutu dalam keadaan mabuk, jangan pergi, jangan pergi. Ayo, kita terus minum. Jarang sekali kita sebahagia ini hari ini. Lin Bai baik-baik saja, mungkin karena dia terbiasa minum anggur darah naga, anggur sekte Dewa Langit yang dibawa Yi Song hari ini, meskipun juga minuman yang enak, masih agak lebih rendah kualitasnya daripada anggur darah naga. Tempat perburuan langit selatan juga memiliki siang dan malam. Pada siang hari, tempat perburuan langit selatan memiliki langit cerah sejauh bermil-mil, sementara pada malam hari, cahaya bulan sangat mempesona. Terutama berdiri di puncak ke-72 surga selatan, memandang ke atas, cahaya bulan tampak begitu rendah sehingga seolah-olah seseorang dapat menjangkau dan memetik bintang-bintang dari langit. Bulan yang terang, seperti piring giok, tergantung tinggi di langit, memancarkan cahaya lembut dan mempesona, menyelimuti bumi dengan warna perak. Malam di padang perburuan selatan sangat indah. Angin juga lembut. Ketika leluhur Pan Qing melihat murid-murid sekte air surgawi kembali, senyum muncul di wajahnya. Dia bertanya, sepertinya kalian sudah banyak minum. Zhou Xinjun terkekeh, kakak senior putra suci minum bersama mereka, tetapi kami minum sangat sedikit. Bai Yifei berkata dengan senyum masam, di mana kita bisa menemukan tempat untuk mengganggu minum-minum. Orang-orang yang duduk bersama minum adalah putra suci dari sekte ini atau putri suci dari keluarga itu. Siapapun dari mereka adalah jenius tak tertandingi yang mendominasi wilayah masing-masing. Bai Yifei, Zhou Xinjun, dan yang lainnya semua tersenyum masam. Lin Bai secara khusus mengundang Bai Yifei dan Zhou Xinjun ke jamuan makan hari ini, hanya untuk memperluas wawasan mereka. Setelah kunjungan mereka, Bai Yifei dan Zhou Xinjun benar-benar takjub. Sebelumnya, Bai Yifei menganggap dirinya sebagai jenius nomor 1 sekte Tianshui, tetapi hari ini, setelah memasuki paviliun kecil itu, dia menyadari bahwa bahkan, jenius nomor 1 sekte Tianshui, yang memproklamirkan diri ini pun tidak berhak untuk duduk dan minum bersama mereka. Untungnya, setelah melihat Lin Bai menjadi putra suci sekte Tianshui,
Bai Yifei melepaskan kesombongannya, dan hati Dao-nya tetap utuh. Namun, Zhou Xinjun, Yi Zian, Li Juenian, dan yang lainnya sangat terkejut. Selain putra suci dan putri suci dari berbagai sekte, bahkan para pendekar yang menyertai mereka memiliki aura dan tingkat kultivasi yang mirip dengan mereka, dan banyak yang bahkan lebih kuat. Sebagian besar pendekar yang menyertai putra suci dan putri suci adalah murid-murid luar biasa dari sekte dan keluarga masing-masing, dibandingkan dengan mereka, Yi Zian dan Zhou Xinjun tampak lebih rendah. Hal ini menyentuh hati Zhou Xinjun dan Yi Zian, yang diam-diam bertekad untuk bekerja keras meningkatkan kekuatan mereka. Pan Qing tersenyum puas, sekte telah menutup gerbang gunungnya selama 10.000 tahun. Meskipun ini memberi kalian kesempatan untuk berkultivasi dengan damai, hal ini juga memiliki kekurangan, yaitu menumbuhkan sikap arogan dan tidak terkendali pada diri kalian semua. Ia melanjutkan sambil tersenyum, berpartisipasi dalam perburuan surga selatan kali ini juga merupakan hal yang baik. Ini akan membuat kalian, para murid yang arogan, mengetahui apa artinya dikalahkan dan memiliki pemahaman yang lebih tinggi. Pan Qing menghela napas pelan dan berkata, jika ada jamuan makan untuk putra suci Lin Bai dalam 2 hari ke depan, kalian semua dapat pergi bersamanya untuk memperluas wawasan dan menjalin lebih banyak pertemanan. Jika tidak ada jamuan makan, maka persiapkan diri dengan baik untuk perburuan surga selatan. Bai Yifei, Zhou Xinjun, dan yang lainnya mengangguk dan membungkuk. Pan Qing bertanya, di mana putra suci Lin Bai? Bai Yifei menjawab, meskipun kakak senior putra suci tidak banyak minum, dia tetap bukan peminum yang kuat. Adik junior Qiao Mo sudah dikirim kembali untuk beristirahat. Pan Qing mengangguk dan berkata, kalau begitu, kalian semua juga harus kembali dan beristirahat. Bai Yifei dan yang lainnya membungkuk dan pamit. Di puncak gunung, Lin Bai duduk di bawah sinar bulan, sebuah kendi anggur darah naga di tangannya, tatapannya termenung dan melankolis saat ia menatap ke kejauhan. Bulan yang terang menggantung tinggi di atas kepala, cahayanya putih mempesona. Sesekali ia mengambil kendi dan meneguknya dalam-dalam, ekspresinya tanpa sadar berubah sedih. Kakak senior putra suci, apa yang kau pikirkan? Pada saat itu, langkah kaki terdengar dari belakang. Langkah kaki itu ringan dan lembut, bahkan sebelum orang itu mendekat, aroma lembut terbawa angin gunung ke hidung Lin Bai. Meskipun Lin Bai tidak menoleh, ia tahu siapa itu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Kakak senior Qiao Mo juga akan ikut berburu dalam 2 hari, dia harus beristirahat dengan baik. Qiao Mo berjalan mendekat dan duduk di samping Lin Bai, menatap bulan besar dan bulat di langit, senyum menawan di wajahnya. Sinar bulan yang terang menerangi wajah cantiknya, membuat senyumnya lebih indah daripada bulan itu sendiri. Qiao Mo tertawa, aku bukan laki-laki. Bahkan jika aku berprestasi baik dalam perburuan, aku tidak mungkin menikahi seorang putri atau wanita bangsawan. Lin Bai terkekeh, seleksi pernikahan keluarga kerajaan bukan hanya tentang mencari menantu. Dan peserta perburuan bukan hanya putri dan wanita bangsawan, ada juga pangeran dan putri raja. Dia menambahkan, jika kakak senior Qiao Mo berprestasi cukup baik, mungkin salah satu pangeran atau putri raja akan sangat bersedia menikahimu. Qiao Mo menggelengkan kepalanya, berkata, keluarga kerajaan memiliki banyak aturan. Aku selalu lebih menyukai kebebasan, dan aku takut aku tidak tahan dengan batasan seperti itu. Lin Bai tersenyum, mengambil kendi anggurnya, dan menyesapnya. Mendengar suara gemericik Lin Bai saat menelan anggur darah naga, Qiao Mo menambahkan, mungkin karena tidak ada tempat untuk orang lain di hatinya. Lin Bai tersenyum dan bertanya, kakak senior Qiao Mo, apakah kau punya seseorang yang kau cintai? Qiao Mo terkekeh 2 kali, mungkin semua orang bisa melihatnya, tapi dia satu-satunya yang tidak bisa. Ekspresinya sedih. Kit muram, ada sedikit kesedihan di matanya, mungkin dia juga bisa melihatnya, tapi dia hanya menghindarinya. Ekspresi Lin Bai menjadi muram, tatapannya tertuju pada kendi anggur di tangannya, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Qiao Mo mendongak ke arah bulan dan tersenyum getir, aku tahu aku tidak cukup baik, bakat bela diriku tidak tinggi, aku tidak memiliki latar belakang keluarga yang baik, dan aku tidak memiliki kecantikan yang luar biasa. Wajar jika orang lain tidak menyukaiku. Lin Bai tersenyum, di dunia ini, bela diri dan kekuatan adalah yang terpenting. Terlalu banyak keluarga dan sekte yang suka menggabungkan kepentingan dengan pernikahan, tetapi tidak banyak orang yang menginginkannya. Mata Qiao Mo berbinar, dan dia bertanya sambil tersenyum, lalu katakan padaku, mengapa orang itu terus berpura-pura bodoh? Lin Bai tersenyum, mungkin dia seperti kakak perempuanku, hatinya sudah dipenuhi oleh orang lain, dan tidak ada ruang untuk begitu banyak.
Orang. Dia menambahkan dengan nada gelap, mungkin dia merasa sudah melibatkan cukup banyak orang dan seharusnya tidak menimbulkan korban lagi. Qiao Mo sedikit mengerutkan kening, tidak mengerti kata-kata Lin Bai. Tepat ketika Qiao Mo hendak melanjutkan pertanyaannya, tiba-tiba, di dalam 72 puncak surga selatan, bayangan hitam secepat kilat menuju puncak utama. Meskipun Lin Bai sudah minum cukup banyak, setelah membuka mata asurannya, dia dengan jelas melihat bayangan hitam itu. Pria itu, mengenakan jubah hitam dan topi hitam, menyembunyikan aura dan wajahnya dengan artefak magis. Dia dengan hati-hati berjalan menuju puncak utama, menghindari deteksi berbagai formasi magis di sepanjang jalan, tampaknya cukup familiar dengan 72 puncak surga selatan. Apa itu? Tatapan Lin Bai menjadi gelap, dan mata asurannya tertuju pada pria itu. Bab 5834 Pria berbaju hitam. Apa itu? Ekspresi Lin Bai berubah gelap, mata asurannya mengunci pada sosok itu. Qiao Mo akhirnya menemukan waktu untuk duduk dan berbicara dengan Lin Bai, berniat untuk mengobrol sebentar, tetapi tanpa diduga, Lin Bai tiba-tiba tertarik pada sosok di kejauhan. Mata Phoenix-nya berkilat marah, alisnya yang halus berkerut, tatapannya yang tajam tertuju pada sosok itu seperti pedang. Tetapi setelah hanya sekali melihat, dia sangat terkejut dan berbisik, pakaian orang ini aneh, dia sepertinya bukan seniman bela diri biasa. Lin Bai mengangguk dan berkata, aku akan pergi melihatnya. Dengan itu, Lin Bai melompat ke udara, berdiri di atas pedang terbangnya, dan bergegas menuju puncak utama. Qiao Mo agak kesal, tetapi dia mengikuti dari dekat. Sosok itu melesat cepat melewati 72 puncak surga selatan, bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, menunjukkan setidaknya seorang kultivator tingkat menengah dari alam buah Dao Tai. Lin Bai melesat pergi dengan pedang terbangnya, dan di bawah pengawasan mata Asura, setiap gerakannya terlihat jelas. Lin Bai memperhatikan bahwa orang ini menjaga profil rendah, dengan cepat melintasi hutan lebat 72 puncak surga selatan. Dia tampak sangat familiar dengan formasi magis di dalam 72 puncak surga selatan, dengan terampil menghindari satu demi satu. Bahkan jika dia tidak dapat menghindari beberapa formasi, dia memiliki harta karun lain yang dapat menyembunyikan auranya, mencegah formasi tersebut mendeteksinya. Dengan cara ini, dia tiba di puncak utama, dan Lin Bai mengikutinya. Puncak utama adalah tempat diadakannya perburuan surga selatan 2 hari kemudian, dan di puncaknya terletak Istana Kaisar Chu, Istana Surga Berbulu. Selain Kaisar Chu, tidak ada seniman bela diri lain yang diizinkan untuk tinggal di sana. Meskipun ada banyak seniman bela diri di dalam 72 puncak surga selatan, puncak utama tetap kosong. Karena ini adalah istana Kaisar Chu, setiap seniman bela diri yang berani masuk, kecuali Kaisar Chu, akan menghadapi kematian yang pasti. Puncak utama memiliki lebih banyak formasi magis, hampir satu demi satu, saling terkait tanpa celah, bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Tetapi pria berbaju hitam itu diam-diam melewati susunan magis, memasuki puncak utama, dan menghilang ke dalam hutan yang luas. Lin Bai ingin terus mengejar, tetapi Qiao Mo menyusul dan menghentikannya, berkata, kakak Lin Bai, itu puncak utama, Istana Kaisar Chu. Menurut peraturan, kita tidak bisa masuk tanpa izin. Lin Bai berdiri di depan puncak utama, tatapannya dingin saat dia melihat pria berbaju hitam yang telah masuk, perasaan yang sangat buruk muncul di hatinya. Dia bertanya, apakah Yang Mulia Pangeran Chen berada di tempat perburuan surga selatan? Qiao Mo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Yang Mulia Pangeran Chen seharusnya masih berada di ibu kota, mengoordinasikan dan membimbing para pendekar lainnya. Lin Bai teringat seseorang dan berkata, tolong minta Tuan Zhu Mo untuk datang ke sini. Qiao Mo mengangguk dan berbalik untuk pergi. Lin Bai tetap menjaga puncak utama, tidak pergi sedetik pun, mata asurannya terkunci pada pria berbaju hitam, tetapi saat pria itu menghilang ke puncak utama, mata Asura dengan cepat kehilangan jejaknya. Tidak lama kemudian, Qiao Mo dan Tuan Zhu Mo tiba bersama, menemukan Lin Bai di depan puncak utama. Ekspresi Zhu Mo berubah sangat muram saat tiba, tatapannya gelap seperti pedang. Dia tahu betul bahwa Lin Bai tidak pernah mudah mencarinya, tetapi ketika Lin Bai melakukannya, itu berarti sesuatu yang serius telah terjadi. Setelah meninggalkan istananya, Zhu Mo mengikuti Qiao Mo ke puncak utama, jantungnya berdebar kencang, takut sesuatu telah salah. Puncak utama adalah istana sementara Kaisar Chu, kecelakaan apapun di sini pasti akan melepaskan kekacauan besar di 72 puncak surga selatan. Untungnya, setibanya di puncak utama, dia mendapati tempat itu tenang dan susunan sihir tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Zhu Mo melangkah maju dan berdiri di samping Lin Bai, bertanya,
Putra suci Lin Bai, apa yang membawamu kemari larut malam begini? Lin Bai menunjuk ke puncak utama di depan dan berkata, baru saja, seorang pria berpakaian hitam, mengenakan jubah hitam dan topi hitam, menyembunyikan aura dan wajahnya, menyelinap masuk ke puncak utama. Dia melanjutkan, aku ingin mengikutinya masuk, tetapi puncak utama ini adalah istana Kaisar Chu. Bahkan jika Kaisar Chu saat ini tidak berada di tempat perburuan surga selatan, menurut peraturan, aku tidak boleh masuk tanpa izin. Zumo terkejut dan berseru, ada yang masuk. Itu tidak mungkin. Gambar. Dia menatap tajam ke puncak utama di depannya, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Ini jelas merupakan jenis teknik mata Dharma. Sebagai komandan divisi Zhaoxing, mengkultivasi teknik mata Dharma akan menjadi hal yang mudah baginya. Namun, di bawah teknik mata Dharmanya, dia menemukan bahwa susunan di dalam puncak utama benar-benar utuh, tanpa kerusakan sedikit pun, dan tidak ada tanda-tanda adanya seniman bela diri yang menyusup. 72 puncak surga selatan adalah istana perburuan di seluruh area perburuan surga selatan, dipenuhi dengan susunan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa lolos dari cengkeraman mereka, apalagi manusia. Bagaimana mungkin seseorang diam-diam menyusup ke 72 puncak surga selatan, dan bahkan ke puncak utama? Lin Bai dengan tenang berkata, jika Tuan Zumo tidak mempercayai saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun, putra dan putri suci dari semua sekte utama saat ini berada di area perburuan surga selatan, yang merupakan dunia yang tandus. Jika terjadi sesuatu yang salah, itu bisa sangat merepotkan. Ia menambahkan, perburuan surga selatan diawasi oleh Yang Mulia Pangeran Chen, dan saya tidak ingin terjadi kesalahan. Saat Lin Bai berbicara, aura otoritas dan kehadiran yang mendominasi secara alami terpancar darinya, membuat Zumo merinding. Ekspresi Zumo sedikit berubah, dan ia menangkupkan tangannya, berkata, tenanglah, Tuan Serigala, saya tentu tidak meragukan Anda. Ia melanjutkan, karena Tuan Serigala mengatakan seseorang telah menyusup ke puncak utama, itu pasti benar. Saya akan segera meminta izin untuk mencari di puncak utama. Zumo telah mengubah sapaannya dari Putra Suci Lin Bai menjadi Tuan Serigala. Seperti kata pepatah, pangkat yang lebih tinggi dapat menghancurkan pangkat yang lebih rendah. Zumo telah menjabat sebagai komandan divisi Zhaoxing selama bertahun-tahun, tetapi gelarnya hanyalah seorang pejabat tinggi. Gelar, bijak Lin Bai, terdengar mengesankan, tetapi di mata komandan divisi kriminal kekaisaran, itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Namun, gelar Tuan Serigala berbeda. Seorang markis adalah pejabat berpangkat sangat tinggi di kerajaan Chu. Terlebih lagi, Lin Bai saat ini adalah kesayangan Pangeran Chen, dan dengan gelar markisnya, bahkan komandan divisi kriminal kekaisaran pun harus memperlakukannya dengan hormat. Oleh karena itu, setelah mendengar sedikit perubahan nada bicara Lin Bai, Zumo segera menjadi waspada dan tidak berani lengah. Lin Bai mengangguk dan berkata, saya tidak ikut berburu di tempat perburuan surga selatan, saya orang yang santai. Jika Tuan Zumo memiliki permintaan, saya dengan senang hati akan melayani. Zumo mengangguk dan berkata, terima kasih atas bantuan Anda, Tuan Serigala. Setelah mengatakan ini, Lin Bai berbalik dan pergi, sementara Zumo pergi untuk meminta izin dari Kaisar Chu. Pada tengah malam, 72 puncak surga selatan menjadi sunyi, kecuali sesekali terdengar raungan binatang buas yang memekakkan telinga yang bergema dari luar susunan sihir. Di antara 72 puncak, di satu puncak tertentu, pria berbaju hitam itu kembali diam-diam ke sebuah aula besar. Di dalam, puluhan pendekar bela diri yang tampak serius telah menunggu dengan cemas. Setelah melihatnya kembali, mereka semua menghela napas lega. Bagaimana hasilnya? Tanya seseorang. Pria berbaju hitam menjawab, kurasa aku sudah menemukan rutenya. Intelijennya seharusnya akurat. Namun aku hampir ketahuan oleh Lin Bai. Seseorang berseru, Lin Bai. Bagaimana kau bisa terlibat dengannya? Bukankah dia sedang minum-minum dengan putra suci di air terjun terbang? Pria berbaju hitam berkata, aku juga tidak tahu. Metode Lin Bai sangat canggih, dan kultivasinya sangat kuat. Aku hampir tidak menunjukkan jejak atau aura apapun, tetapi dia tetap menemukanku. Dia melanjutkan, untungnya, aku berhasil memasuki puncak utama tepat waktu. Dia tidak berani masuk dengan mudah, dan aku lolos tanpa cedera. Jika tidak, jika dia menangkapku hari ini, rencana kita akan hancur. Seseorang berkata, meskipun kau kembali karena keberuntungan, Lin Bai sudah menemukanmu. Divisi Zhaoxing pasti akan bertindak. Haruskah kita melanjutkan rencana kita? Keheningan singkat menyelimuti aula. Akhirnya,
Salah satu dari mereka berkata dengan nada muram, tentu saja kita harus melanjutkan. Kesempatan untuk memasuki area perburuan surga selatan sangat langka. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita tidak tahu kapan kita harus menunggu beberapa tahun, dekade, atau bahkan ratusan tahun untuk kesempatan berikutnya. Bab 5835 Masa yang penuh gejolak. Zumo tidak meninggalkan area perburuan surga selatan, tetapi kembali ke kediamannya. Setelah mengaktifkan susunan sihir ruangan, dia membuka pintu tersembunyi, di baliknya terdapat sebuah ruangan batu. Ruangan ini tidak besar, sekitar 30 meter persegi, dengan rune kuno dan rumit yang terukir rapat di dinding sekitarnya. Zumo membungkuk dengan hormat, lalu mengeluarkan token komandan divisi Zhaoxing, berjalan ke tengah ruangan, dan meletakkannya di ceruk. Saat dia mencurahkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya, rune redup di dalam ruangan tiba-tiba dipenuhi cahaya kemasan, setiap rune memancarkan cahaya yang menyilaukan dan bercahaya. Di tengah cahaya rune yang berkedip-kedip, dua orang muncul di dalam ruangan Kaisar Chu dan Pangeran Chen. Setelah Pangeran Chen muncul, dia membungkuk kepada Kaisar Chu dan berkata, "Ayah." Kaisar Chu mengangguk dan memandang Zumo, berkata, "Zumo, mengapa kau mengaktifkan susunan sihir?" Zumo membungkuk dan berkata, Yang Mulia Pangeran Chen, barusan Markis Wolf datang untuk melaporkan bahwa dia melihat sosok gelap memasuki puncak utama." Ia perlahan memberitahu Kaisar Chu dan Pangeran Chen informasi yang diperolehnya dari Lin Bai. Markis Wolf mengatakan bahwa orang ini tampaknya mengetahui tata letak semua susunan sihir di dalam 72 puncak surga selatan. Ia melewatinya tanpa mengganggu susunan sihir apapun, dan bahkan setelah memasuki puncak utama, ia tidak memicu susunan sihir puncak utama. Mendengar ini, tatapan Kaisar Chu terarah ke dalam, sementara ekspresi Pangeran Chen berubah drastis. Pangeran Chen berkata, "Bagaimana mungkin? Masuk akal jika seseorang dengan niat jahat menyusup ke tempat perburuan surga selatan, hal seperti itu telah terjadi berkali-kali sebelumnya." Ia mengerutkan kening dan menambahkan, "Sayangnya, tidak mungkin seseorang dapat menyusup ke 72 puncak surga selatan tanpa memicu susunan sihir apapun." Kaisar Chu tetap diam, wajahnya muram. Zumo tertawa getir, "Yang Mulia Pangeran Chen benar sekali. Setelah Tuan Serigala memanggil saya dengan saksama memeriksa susunan sihir di puncak utama, dan memang, tidak ada tanda-tanda bahwa susunan sihir itu telah diaktifkan." Dia berkata sambil tersenyum masam, "Jika Tuan Serigala tidak datang untuk melapor secara pribadi, saya mungkin tidak akan memperhatikan masalah ini. Tapi Tuan Serigala..." Suara Zumo terhenti, dan dia tidak melanjutkan. Kaisar Chu melanjutkan, "Mengambil alih dari tempat Zumo berhenti, tapi Lin Bai tidak akan pernah mengada-ada. Karena dia memanggilmu, itu berarti dia pasti telah melihat sesuatu." Zumo menangkupkan tangannya dan berkata, "Ya, Yang Mulia, Tuan Serigala bukanlah orang yang gegabah atau oportunis. Karena dia bersikeras bahwa seseorang telah menyusup ke puncak utama, meskipun saya belum menemukan tanda-tanda bahwa susunan sihir puncak utama telah diaktifkan, saya masih percaya pada karakter Tuan Serigala." Kaisar Chu bertanya, "Apakah Lin Bai melacak orang ini?" Zumo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Setelah Lord Wolf mengejar mereka sampai ke puncak utama, orang itu menghilang tanpa jejak begitu masuk. Lord Wolf, mengingat puncak utama adalah istana yang mulia, tidak berani masuk dengan mudah, itulah sebabnya dia mengirim bawahannya ke sana." Kaisar sedikit mengerutkan kening dan berkata, "Sejak kapan putra dan putri suci ini menjadi begitu sopan?" Kaisar berpikir sejenak, lalu tersenyum pada Pangeran Chen dan berkata, "Pangeran Chen, Anda bertanggung jawab untuk mengoordinasikan perburuan surga selatan. Sekarang, beberapa penjahat telah menyusup ke 72 puncak surga selatan dengan niat jahat. Apa yang akan Anda lakukan?" Pangeran Chen menangkupkan tangannya dan berkata, "Tenanglah, Ayah, saya akan menangkap orang-orang ini dalam waktu sesingkat mungkin." Dia menambahkan, "Namun, sebelum saya menangkap mereka, puncak utama tidak terlalu stabil. Ayah, mohon jangan pergi ke tempat perburuan surga selatan dulu." Kaisar menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Tidak perlu. Mereka tidak mengejar saya." Pangeran Chen terkejut, seolah Kaisar sudah mengetahui niat para pendekar bela diri itu tetapi tidak mengatakannya secara eksplisit. Kaisar tersenyum dan berkata, "Karena mereka telah memasuki area perburuan surga selatan, mereka pasti menyamar sebagai murid dari berbagai sekte yang berpartisipasi dalam perburuan ini." Gambar. Ia berkata, "Saat ini, para murid dan tetua dari berbagai sekte dan keluarga yang berpartisipasi dalam perburuan dan upacara di ibu kota hanya berada di alam buah Dao Luo Agung pada tingkat kultivasi tertinggi mereka.
Apakah menurutmu beberapa pendekar bela diri di alam buah Dao Luo Agung dapat membahayakanku? Pangeran Chen mengangguk berulang kali menyadari, ayah benar, itu adalah kelalaianku. Ia berkata, kalau begitu, aku akan mengirim pendekar bela diri untuk menyelidiki setiap murid keluarga dan sekte yang memasuki area perburuan surga selatan untuk melihat apakah kita dapat menemukan petunjuk yang telah mereka berikan. Kaisar Chu mengangguk dan berkata, kau tangani detailnya. Jadwalku tetap tidak berubah, aku akan pergi ke area perburuan surga selatan dalam 2 hari. Ia menambahkan, berikan Lin Bai hak untuk memasuki puncak utama. Jika perlu, dia dapat memasuki puncak utama sesuka hati. Setelah berbicara, cahaya dan bayangan Kaisar Chu menghilang dari ruang batu, tetapi cahaya dan bayangan Pangeran Chen tidak menghilang. Zumo berdiri dengan hormat, menunggu instruksi Pangeran Chen. Pangeran Chen dengan tenang bertanya, apakah itu untuk harta karun di puncak utama? Zumo mengangguk dan berkata, sangat mungkin. Pangeran Chen berkata, perkuat saja pertahanan dan patroli. Jika kita bisa menangkap mereka, itu akan lebih baik, jika tidak, tidak masalah. Dia berkata dengan suara rendah, mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Menurut penilaianku, mereka akan bergerak dalam 2 hari ke depan atau setelah perburuan berakhir. Ayahku benar, dia berada di area perburuan surga selatan, para bajingan kecil ini tidak akan berani bertindak gegabah. Zumo mengangguk sedikit dan berkata, aku mengerti. Pangeran Chen tersenyum dan berkata, tentu saja, jika kita bisa menangkap mereka, itu akan lebih baik. Jika tidak, kita tidak boleh membuat mereka waspada dan menyebabkan kepanikan di area perburuan surga selatan. Zumo mengangguk berulang kali dan berkata, aku mengerti. Pangeran Chen berkata, pergi dan beritahu Tuan Serigala. Setelah membahas masalah itu dengan Pangeran Chen, sosok Pangeran Chen menghilang dari ruang batu. Saat sosok Kaisar Chu dan Pangeran Chen menghilang satu persatu, ketegangan Zumo akhirnya mereda. Dia mendongak ke langit dan menghela napas, sungguh masa kekacauan besar. Dengan itu, Zumo meninggalkan kediamannya dan langsung menuju istana Sekte Tianshui. Saat fajar, Zumo berdiri di tebing, menatap pemandangan megah padang perburuan surga selatan di kejauhan. Sinar keemasan menembus kegelapan di cakrawala, dan sinar matahari keemasan menyinari padang perburuan surga selatan. Di kejauhan, banyak makhluk purba dan buas memulai perburuan mereka, mencari sarapan mereka. Seluruh padang perburuan surga selatan mulai ramai kembali dengan terbitnya matahari. Lin Bai keluar dari kediamannya dan berdiri di samping Zumo, menyaksikan matahari terbit di atas padang perburuan surga selatan. Zumo berkata, Kaisar Chu dan Pangeran Chen telah menjawab, mengatakan bahwa kita tidak perlu memperhatikan para penjahat kecil ini. Jika kita bisa menangkap mereka, itu akan lebih baik, jika tidak, kita tidak boleh mempublikasikannya, agar tidak menimbulkan kepanikan di padang perburuan surga selatan. Lin Bai sedikit mengerutkan kening mendengar jawaban itu, matanya melirik ke sekeliling dengan penuh pertimbangan, sebelum mengangguk sambil tersenyum. Dia berkata, karena Yang Mulia dan Pangeran Chen telah membuat pengaturan, masalah ini dapat ditunda untuk sementara waktu. Zumo tersenyum dan berkata, ini bukan tentang menundanya. Yang Mulia dan Pangeran Chen maksudnya, kita tetap harus menangkapnya jika kita bisa. Dia menambahkan, selain itu, Yang Mulia telah memberi kalian hak untuk bebas memasuki puncak utama. Jika aku gagal menemukan pria berbaju hitam itu, tetapi Tuan Serigala berhasil, kalian tidak boleh membiarkannya lolos lagi. Lin Bai mengangguk sedikit, dan keduanya tidak mengatakan apapun lagi, keduanya menatap matahari terbit di cakrawala. Langit cerah dan tanpa awan, itu adalah hari yang cerah lainnya.